Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yulentri dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat di PowerPoint, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, pengertian wawasan Nusantara. Banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan atau hankam. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara yaitu ketentuan atau kaedah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesempatan bersama. Jika wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut, yang pertama adalah kepentingan yang sama ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan Indonesia. Kepentingan bersama bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dan menggunakan dalil HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, maupun daerah. Yang ketiga, keberanian berpikir, berkata, bertindak sesuai realita, serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan. Yang keempat, diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerja adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok
baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia, dan dimulai dan dicetuskan dan dirilis oleh Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Sekian video penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.